Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kita boleh kembali bersama dalam persekutuan sekalipun dilaksanakan secara online. Namun hati kita bersatu di dalam Tuhan, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan bagaimana kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Pagi hari ini dalam pelayanan ibadah kesucian, kami sebenarnya sudah membuka untuk offline tetapi masih terbatas. Namun pagi ini ada kehadiran Bapak dan Ibu Danus Parijono di dalam ruangan gereja ya. Sungguh luar biasa kerinduan mereka untuk beribadah di tengah segala keterbatasan. Dan kita masing-masing yang ada di rumah, biarlah pagi ini kita dapat mempergunakan waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita akan memulaikan ibadah pagi ini. Kita akan nyanyikan pujian nomor 7. Kudus, kudus, kudus. Allah yang kuasa, dari pagi hingga malam kupuji terus. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kudus Allah yang esa, segenap ciptaanmu memujikan Engkau. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan memuji mengagungkan nama Tuhan. Sebab Ia Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kita patut muliakan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini kita mau membawa doa-doa kita. Baik itu doa pribadi bagi bangsa dan negara. Bagi pelayanan bala keselamatan. Di mana pada hari ini secara khusus hari yang istimewa bagi para kandidat. Mereka yang telah diterima
untuk melanjutkan pembentukan proses dalam panggilan mereka menjadi seorang hamba Tuhan. Biarlah kita akan berdoa bersama-sama untuk hal tersebut. Kita akan nyanyikan kor kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi pagi hari ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari kami penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kemurahan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari. Kami boleh melewati setiap pergumulan, setiap keadaan yang Tuhan izinkan. Itu semua karena kemurahan. Betapa bersyukurnya hati kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Itu sebabnya pagi ini kami mau datang, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami rindu untuk kembali disegarkan dan dikuatkan, agar kami mampu menghadapi hari esok. Kami mau serahkan ibadah pagi ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, baik mereka yang sudah hadir dalam ruangan ibadah. Mereka yang oleh karena keterbatasan, oleh karena PPKM masih terus dilaksanakan, harus ada di rumah, beribadah secara online. Mungkin kami merasa begitu terbatas Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa ini semua merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ibadah pagi ini kami boleh menikmati berkat sukacita kekuatan. Kami boleh saling mendoakan, saling mengingat satu dengan yang lain. Kalau kami boleh ada di tempat ini, maka kami juga mengingat pelayanan yang akan dilaksanakan pagi ini, ibadah istimewa untuk penerimaan dan pelantikan para kandidat menjadi kadet pembawa kekudusan. Kiranya Allah turut campur tangan, Allah hadir dan memberkati ibadah yang akan dilaksanakan. Para pemimpin kami, Komandan Teritorial bersama Ibu
Sekretaris Umum dan Ibu, para opsir, para hamba Tuhan, juga para kadet, para kandidat, mereka semua yang akan turut beribadah, kiranya Allah akan memberkati. Biarlah semua boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan pimpinan Tuhan dinyatakan. Jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Mazmur 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya dan rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian nomor 86. Maukah kau bebas dari dosamu? Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita dan kesempatan bagi saudara pagi ini. Jika ada yang rindu untuk berbagi melalui kesaksian, melalui puji-pujian, ada kesempatan bagi saudara untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa kekuatan dari Tuhan telah memampukan saudara menjalani setiap waktu. Dan kita boleh ada sampai saat ini, 15 Agustus 2021. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Apa yang telah kita nikmati, apa yang telah kita alami, ada banyak hal. Mari kesempatan bagi saudara untuk bersaksi. Maukah kau bebas dari dosamu? Darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa setru? Darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Danus akan bersaksi ya. Serengkan.
Batangnya, iya. Selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, terima kasih bagi kesempatan bagi kita semua untuk bersaksi, menceritakan kemurahan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran kuasa Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, rumah tangga ataupun keluarga. Pada pagi hari ini saya mau menceritakan bagaimana kebesaran kuasa Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Beberapa hari yang lalu keluarga kami, yaitu om kandung atau adik dari papa saya, telah meninggal karena sudah usia tua, yaitu di desa Uemanje. 3 hari kemudian disusul lagi dengan ipar saya. Kemudian ketiga hari dari anaknya, ibunya menyusul. Kemudian ada lagi keluarga yang ada di Balamoa maupun Mantikole, itu juga meninggal karena memang sudah tua. Saudara-saudara sekalian, dari peristiwa ini kami sekeluarga sangat merasa berduka cita. Tetapi ini juga dalam merupakan suatu pengalaman atau renungan bagi kami bahwa ternyata dengan peristiwa seperti ini kami harus belajar menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri pribadi ketika mendengar hal ini dari keluarga-keluarga, saya menjadi diam dan ternyata memang Tuhan itu yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Saya percaya bagi kita semua, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, dengan kebesaran kuasa Tuhan seperti ini, pasti semuanya akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, demikian kesaksian saya. Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan kor yang mengatakan Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Pujian atau kor ini memberikan kekuatan bagi kita di tengah keadaan yang mungkin sulit kita terima, ya. Kita ingin katakan, Tuhan, Engkau punya jalan yang terbaik bagiku. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan selamanya baik. Jalan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus dapat menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan 76 tahun. Kita sudah diberikan anugerah karunia kemerdekaan lepas dari penjajahan. Sekalipun sampai saat ini masih ada banyak penjajahan-penjajahan dalam bentuk lain yang membuat kita tidak dapat bebas, tidak dapat dengan leluasa melakukan segala sesuatu. Ya, salah satunya dengan wabah yang terjadi membuat kita tidak bebas seperti biasanya, ya. Buat saya sendiri, rasanya kita pimpin ibadah, kita berbicara, menyanyi, menggunakan masker. Waduh, bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang nyaman, ya. Tetapi ini yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita menjaga kemerdekaan. Artinya kita menjaga satu dengan yang lain. Saya menjaga keluarga atau jemaat saya, dan jemaat juga menjaga saya, sehingga kita dapat merasakan kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Memang ada banyak hal yang membuat kita terbatas, tetapi saya percaya itu tidak membatasi kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu pagi hari ini bersama-sama kita akan menyanyikan pujian nomor 271. Sekalipun mungkin sangat terbatas bagi kita untuk datang beribadah, namun saya percaya hati kita, kerinduan kita untuk melayani Tuhan pun tidak akan pernah berhenti. Jika kita menyanyikan persembahan ini, menyanyikan pujian ini, persembahan akan kita berikan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih bagi saudara sekalian yang dengan segala kasih dan perhatian terus mendukung dengan memberikan persembahan, baik itu saudara bawa langsung, ya, sekalipun hanya bisa dititip di satpam, hanya titip melalui orang, saudara pun juga mengirimkannya lewat rekening. Kami berterima kasih untuk semua kasih dan perhatian yang diberikan bagi pelayanan yang ada. Karena itu biarlah Tuhan kiranya akan terus memberkati saudara sekalian dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Pujian nomor 271, Yesus yang kekasih, Juru Selamatku. Kita akan nyanyikan dan kita akan membawa persembahan kita.
Di tengah segala keterbebanan kita bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Maka biarlah pagi ini ada doa khusus yang akan kita naikkan. Kita akan terlebih dahulu dihantar melalui sebuah tayangan video, sebuah pujian. Kerinduan kita bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan akan menolong bangsa kita menjadi bangsa yang tetap kuat. Sekalipun seluruh dunia saat ini mengalami hal yang sama, kita tahu kasih Tuhan akan dinyatakan bagi mereka yang berharap. Kita akan menyaksikan tayangan video dan bersama dengan itu mari bersama kita ambil waktu merenungkan pujian setiap kata yang disampaikan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia, kami berdoa, kami bersatu hati, kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami tahu seluruh dunia pun mengalami hal yang sama di tengah wabah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Tapi kami mau Bapa di surga agar bangsa kami boleh merasakan kuasa dan mujizat-Mu bekerja, menolong umat Tuhan untuk dapat berdiri kuat menghadapi setiap badai kehidupan yang saat ini terjadi. Yang tidak hanya mengguncang bangsa kami, mengguncang perekonomian kami, bahkan mengguncang rumah tangga keluarga umat Tuhan. Oh Bapa di surga, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah umat-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, sehingga kami mampu menghadapi setiap hal yang terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika kami berdoa, kami menyembah Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau akan turun tangan, Engkau akan memberkati dan memulihkan bukan hanya bangsa kami, tapi juga keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ada yang harus mengalami kelemahan tubuh, ada yang harus mengalami duka cita, ada yang harus menghadapi kesulitan ekonomi, kekurangan. Tuhan kiranya Engkau hadir, memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga kami boleh melihat bahwa sekalipun Engkau mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi, itu tidak membuat kami mundur dari Tuhan, tapi kami tetap kuat berpegang hanya kepada Tuhan. Ketika kami harus mengalami ujian-ujian iman, kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Firman yang akan kami dengar pagi ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan berbicara, kuat kuasa-Mu akan menyertai setiap persembahan yang sudah diberikan sebagai dukungan, sebagai kasih dan perhatian umat-Mu. Tuhan kiranya Engkau berkati, bahkan memberkati setiap orang yang dengan penuh kasih mendukung setiap pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati keluarga dan rumah tangga, kehidupan anak-anak, masa depan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi. Dan ayat emasnya dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Mazmur 33 ayat 18 sampai 20, ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Mungkin boleh ditampilkan dulu gambar ya, gambar dari atas tadi. Ya, saya tidak tahu Anda sekalian punya apa yang muncul ketika Anda melihat gambar ini ya. Tentu setiap kita punya tanggapan yang berbeda ya. Mungkin saudara mengatakan bahwa Yesus kekuatan hidupku di tengah badai. Tetapi kalau saya boleh melihat seperti halnya biasanya anak-anak muda ini atau kita kalau bikin acara apa-apa saja pasti foto ya. Ini saya gambarkan bahwa di tengah badai mereka sedang berfoto ya. Cis begitu ya. Ini saya gambarkan demikian. Ini semua pada nongol ya, sampai ada yang sampai di pinggir-pinggir itu ya. Dan saya merasa bahwa terkadang saya berada di dalam perahu itu, di tengah badai itu. Ya. Namun yang ajaib adalah Yesus bersama dengan kita. Judul perenungan pada kesempatan ini adalah di tengah badai kehidupan, Yesus sumber pertolongan kita. Selanjutnya. Saudara yang berkati Tuhan, setiap kita seluruh umat manusia pasti punya rencana ya. Rencana kuliah, bekerja, menikah, buat rumah baru, membuat usaha mandiri, kios, toko sendiri dan sebagainya. Dan selama hampir 2 tahun ini tak terasa kita telah dan sedang menghadapi pandemi, menghadapi wabah virus corona ini. Semua rencana banyak yang ditunda. Bahkan ada yang gagal total, tutup usaha pekerjaannya ya, menyedihkan kalau kita boleh lihat ya, ada beberapa hotel yang terpaksa harus tutup dan sebagainya. Hutang semakin menumpuk, cicilan kredit motor, mobil, bahkan cicilan rumah tersendat belum dibayar. Banyak yang mengalami ketakutan ditagih tip kolektor ya, karena mereka biasanya badannya besar-besar ya, bikin takut ya. Bahkan sempat kami melihat seorang pria yang berusaha melakukan bunuh diri di depan pintu gerbang sebuah kantor pemerintah di suatu kota karena dampak PPKM ya. Dia berusaha untuk mengakhiri, menikam dirinya sedemikian, namun dia dapat diselamatkan oleh warga. Ada anak sekolah yang stres karena tidak ada biaya kuliah. Seandainya semua bisa dibayar dengan daun ya, pasti semua baik-baik saja. Ya, tapi meskipun kita mengalami dampak demikian, pembayaran ini dan itu tetap berlangsung ya. Pemerintah pusat, Bapak Presiden juga pemerintah setempat di sekitar kita juga punya rencana buat pembangunan, buat program, namun semua harus ditunda. Bahkan mungkin kas negara juga sudah mulai menipis untuk program vaksin, bahkan harus disiapkan bantuan untuk warga yang terdampak. Ya, luar biasa juga pengorbanan dari para pemimpin kita untuk mengalokasi dana untuk membantu masyarakat. Di setiap negara di dunia ini mengalami kerugian dampak yang sangat besar, baik dalam perekonomian negara juga tingkat kematian yang sangat tinggi telah terjadi di setiap negara. Mari kita melihat dalam Mazmur 33 ayat yang ke-10. Mazmur 33 ayat yang 10 mengatakan demikian. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Juga dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 17, Mazmur 33 ayat 16 sampai 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia,
untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Tidak ada satupun di antara kita, termasuk para pengusaha besar yang punya uang banyak pun tidak terluput dari wabah corona ini. Dan ayat ini telah dan sedang digenapi, saudara. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, di manakah janji Tuhan itu? Bukankah dalam Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 kita lihat sini, di manakah Allah berjanji akan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di manakah janji itu? Semangat di antara umat Tuhan mungkin sudah banyak yang kendor, bahkan sempat meragukan kuasanya dalam hidupnya. Namun saudaraku, firman Tuhan di bagian lain berkata dalam Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin berpikir, aku telah terbuang dari Tuhan karena pandemi ini. Karena wabah corona yang sedang melanda dunia ini. Aku telah terbuang dari pekerjaanku. Ada di antara saudara kita yang mengalami PHK atau bangkrut dalam usaha dagangnya. Aku telah terbuang dari teman-temanku, dari masyarakat di sekitarku. Karena aku terpapar wabah virus corona ini. Dan ada di antara mereka yang diperlakukan seperti orang yang sakit kusta. Namun saudaraku, sesungguhnya yang sedang terjadi, Allah sedang memandang kita. Bahkan Allah meluangkan waktu menilik atau menengok, mengunjungi kita. Mari kita melihat dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14, saudara. Mazmur 33 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Kalau bahasa sehari-hari itu menengok itu menanyakan apa kabar? Apa kabar saudara? Di sini ada Pak Danus ya. Apa kabar Pak Danus? Dan Ibu? Baik-baik saja. Nah, ini sebenarnya kalimat kita menyapa itu bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi adalah harapan, memberikan doa, kekuatan bagi orang yang kita sapa. Nah, saudara yang berkati Tuhan, di ayat yang ke-15 juga mengatakan dalam Mazmur 33 ayat 15, Dia yang membentuk hati kita sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka, sampai pekerjaan kita pun ditilik oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan, ditengok, dilihat kemampuan kita saudara. Dan kemungkinan agar kita tetap bertahan di dalam pekerjaan kita ataupun mendapatkan pekerjaan yang baru. Janji firman Tuhan juga disampaikan dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudaraku, mari kita perkuat diri kita, keluarga kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Perkuat iman kita dengan doa, dengan ibadah, membaca dan merenungkan firman-Nya. Biarlah kita menghadapi dan melewati badai kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Nahkoda kapal bahtera keluarga kita. 2 hari lagi kita merayakan HUT RI yang ke-76 tahun. Merdeka, ya, berjuang melawan penjajah Jepang dan Belanda. Merdeka secara rohani, firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 1, Galatia 5 ayat 1, dan Roma 8 ayat 2, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayat 1.
Kemudian dalam Roma 8 ayat yang kedua mengatakan demikian. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sekalipun wabah ini mau tidak mau badan kita harus mengalami, saudara. Harus mengalami sakit, mengalami begitu banyak tekanan, pemikiran dan sebagainya. Namun firman Tuhan menguatkan kita, roh kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk dapat menguatkan manusia badani kita, manusia kedagingan kita, untuk menghadapi tantangan yang nyata yang kita sedang hadapi. Jadi roh yang ada pada kehidupan kita, roh Kristus yang ada pada kita harus kita perkuat. Roh Tuhanlah yang akan memimpin dan menjadi pengendali dalam bahtera rumah tangga dan pekerjaan kita. Mari kita melihat kembali dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20, saudara. Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan dalam kehidupan kita dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, juga dalam menghadapi wabah ini kita tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam bahtera Kristus. Ya. Kalau kita boleh melihat di dalam gambar tadi ini, ya, gambar ini sebenarnya sedang mewakili kehidupan kita. Saudara mewakili wajah yang mana, yang di sebelah mana saat ini posisi saudara. Tetapi yang penting, apapun yang terjadi, badai apapun yang sedang terjadi, Kristus ada di depan saudara, memimpin dan memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Sebelum kita akan masuk dalam saat teduh, dalam suasana teduh kita akan mendengarkan pujian penyembahan melalui video dengan judul Berkat Bagi Keluargaku. Kiranya pujian ini mendorong bagi kita untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kita agar pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan menyaksikan sambil kita masuk di dalam saat teduh kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan
memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kembali kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Biarlah kami boleh kuat menghadapi setiap hal yang terjadi, sekalipun masih banyak misteri yang tidak kami pahami. Tapi kami tahu bahwa kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam bahtera bersama dengan Tuhan, mengarungi lautan kehidupan. Bapa di surga, biarlah ini menjadi doa kami bersama. Engkau berkati keluarga dan rumah tangga kami. Engkau berkati usaha pekerjaan kami. Tuhan juga kiranya memberkati pelayanan bala keselamatan, pelayanan di berbagai bidang yang saat ini terus tetap dijalankan. Tuhan kiranya akan menolong para hamba Tuhan dalam tugas pelayanan. Rencana atau program ke depan kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan akan memberkati kegiatan rapim yang akan dilaksanakan minggu ke depan dalam pelayanan bala keselamatan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, para pemimpin. Tuhan akan menolong dan memampukan sehingga setiap program yang sedang mereka susun, yang sedang mereka rencanakan, itu akan dapat membawa kemajuan bagi pelayanan bala keselamatan. Terima kasih bagi pelayanan di Korps 3 Bandung. Tuhan tetap menolong dan memberkati umat-Mu, para opsir setempat, para pengerja gereja, mereka yang terbeban dengan setiap pelayanan yang ada. Mungkin saat-saat ini kami tidak dapat keluar atau bertemu langsung dengan jemaat Tuhan, tetapi biarlah Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu, Engkau akan tetap menyatakan kasih-Mu. Terima kasih oleh karena ada keluarga jemaat Tuhan yang terbeban dengan pelayanan melalui online, sehingga telah memberikan fasilitas Zoom selama 1 tahun bagi pelayanan ibadah dan kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan secara online. Tuhan kiranya Engkau memberkati keluarga rumah tangga ini, apa yang telah mereka persembahkan bagi Tuhan melalui Zoom, paket link yang sudah disediakan selama 1 tahun. Kiranya Allah memberkati keluarga ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga mereka. Dan biarlah jemaat Tuhan pun dapat
menikmati pelayanan, menikmati berkat melalui setiap ibadah yang dilaksanakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga terus berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan akan memberkati usir pemimpin, para staf, para karyawan, oma opa yang dilayani, bahkan para donatur dan simpatisan. Kiranya mereka pun boleh merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kebutuhan pelayanan yang ada. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka, sedang menghadapi duka cita, secara khusus keluarga besar Bapak Danus Parijono, di mana melalui kesaksian yang disampaikan, kami dapat melihat bagaimana duka cita yang mereka alami, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Namun biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan akan terus dinyatakan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh bagian pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Jemaat Tuhan yang terus membutuhkan dukungan doa bagi kesehatan mereka, bagi persoalan pergumulan dalam rumah tangga, bagi kehidupan anak-anak, masa depan mereka, semuanya kami bawa dan serahkan kepadamu. Mungkin seperti gambar yang sudah kami saksikan, kami ada di tengah gelombang kehidupan yang hebat, yang sedang menghantam perahu atau bahtera kehidupan kami. Tapi kami boleh melihat Tuhan Yesus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Biarlah kami boleh tetap menikmati berkat dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang kami boleh nikmati, untuk pertambahan usia, untuk kekuatan kesehatan, bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami tahu bahwa di dalam kasih Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian melalui ibadah yang dilaksanakan. Memang sesuai dengan pembatasan yang masih terus dilaksanakan. Sekalipun mungkin berakhir mungkin dalam 1-2 hari, tetapi protokol kesehatan memang masih harus terus dilaksanakan. Itu sebabnya untuk kegiatan pelayanan di gereja dikatakan 25% atau hanya sekitar 20 orang yang boleh ada di dalam rumah Tuhan mengikuti ibadah. Dan secara khusus kami mengundang para opsir setempat agar dalam minggu-minggu ke depan dapat aktif kembali untuk turut mendukung pelayanan yang ada. Kemudian untuk kegiatan pelayanan seperti yang sudah saya sampaikan, ada keluarga jemaat Tuhan yang terbeban dengan pelayanan secara online sehingga memberikan persembahan kasih berupa paket Zoom linknya selama 1 tahun. Ya, ini tidak sedikit ya. Dan biarlah kiranya Tuhan akan berkati keluarga ini sehingga Zoom yang dikirimkan dalam beberapa hari ini akan dipakai terus-menerus selama 1 tahun. Baik itu untuk PKW, kesucian, GPS, sekolah minggu, persiapan guru sekolah minggu yang memang semuanya masih lebih banyak dilakukan secara online. Kiranya ini menjadi berkat tersendiri bagi kita sekalian. Untuk kegiatan sepanjang minggu yang berjalan pada hari Rabu jam 7 malam, ada kegiatan bagi anak-anak muda melalui kelas Kadet Korps untuk kita, tetapi seringkali saya melihat bahwa tidak hanya anak-anak muda kita yang hadir, ada banyak pembahasan-pembahasan yang luar biasa yang mendukung, menolong anak-anak muda bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Karena itu saya mengundang anak-anak muda, kaum remaja untuk turut hadir di dalamnya. Karena kegiatan ini tidak hanya untuk Korps 3 Bandung, tetapi
juga beberapa saudara dari berbagai tempat hadir dalam kelas online tersebut yang dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti. Kemudian pada hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu jam 7 malam. Pada hari Jumat jam 4 sore ada persekutuan kaum wanita, di mana pada minggu ini kita akan mengadakan kegiatan. Jadi bagi para wanita atau kaum wanita yang muda ya, yang sudah berkeluarga, yang belum menikah, silakan saudara boleh bergabung di dalamnya. Ada kegiatan istimewa menyambut ulang tahun kemerdekaan. Jadi membuat sebuah barang dari barang atau bahan bekas. Jadi kita mengupayakan agar apa yang mungkin tidak terpakai menjadi sesuatu yang sangat berguna di dalam kehidupan rumah tangga. Syaratnya difoto bahan aslinya apa ya, misalnya kaleng susu, kemudian setelah didaur ulang ditunjukkan juga fotonya, mungkin bisa menjadi tempat pensil atau vas bunga dan sebagainya. Jadi harus ada bahan awalnya dari apa ya di foto, sehingga itu akan menolong para juri untuk dapat menentukan siapa yang memang benar-benar istilahnya mendaur ulang dan memakai dengan baik bahan-bahan yang ada. Itu untuk kegiatan minggu ini. Kemudian gerakan pembawa sulu jam 7 malam pada hari Jumat. Pada hari Minggu depan demikian juga ibadah kesucian jam 8 pagi dan sekolah minggu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, saya ingin menyapa saudara sekalian yang ada di rumah pagi hari ini. Selamat pagi. Keluarga Mayor dan Nyonya Jonggi Sibarani, selamat pagi. Ya, kemudian ada Ibu Lila bersama kakak kekasih, selamat datang, selamat bergabung. Makasih. Ada Ibu Susana, selamat pagi, luar biasa ya. Pagi Mayor. Selamat pagi. Ada Ibu Erna Panjaitan di Cilenyi, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ada Ibu Marti, aduh wajahnya yang cantik ya. Terima kasih bisa bergabung bersama ya. Sudah rindu ya melihat wajah jemaat Tuhan untuk bergabung bersama dalam ibadah. Kemudian ada keluarga Ibu Diana Lesmana. Ada Saudara Tony. Selamat pagi juga semuanya. Kemudian keluarga Bapak Anjas Barani. Ya, boleh open kamera. Kita ingin lihat ya wajah-wajah yang segar, ceria pagi ini. Kemudian ada keluarga Ibu Dwi Indaryati. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kemudian keluarga Ibu Febe Poa bersama keluarga, dan terus kita berdoa bagi orang tua kekasih, bagi Bapak Tenan Kolonel Selipoa. Tuhan kiranya tetap memberi kekuatan, kesehatan, memulihkan ya. Kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ada keluarga Ibu Aan. Ya, jadi ada berita bahwa mereka saat ini sudah pindah rumah ya. Jadi tempatnya saya belum tahu, tetapi saya percaya bahwa satu saat ketika kita sudah boleh saling mengunjungi, kita akan bersama-sama memberi dukungan bagi keluarga ini. Kemudian ada Saudara Teis De Vrete, selamat pagi Pak Teis. Ada keluarga Bapak Huta Soit, keluarga keluarga Bapak Bayu, juga keluarga Bapak Kadek Wite, keluarga Bapak Edwin Nore, semuanya selamat pagi. Kami senang saudara sekalian boleh hadir bersama dalam persekutuan. Ya, kami berusaha untuk jalan lagi mulai awal September agar bisa dapat menjangkau jemaat Tuhan ya. Karena memang sekarang jalan banyak yang ditutup,
jalan harus ada apa ya namanya, surat vaksin ya. Wah, jadi harus diusahakan semuanya itu, karena itu kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ada keluarga Ibu Wanti Rungka bersama Bapak Alphonse, terus jadi doa kita bersama, Tuhan jamah dan pulihkan. Ada Evander Parijono, posisi di mana anak muda ini? Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Di Palolo atau di Palu? Di Sulawesi Tengah. Iya. Selamat pagi buat Vander, sudah rindu ya. Kemudian keluarga Ibu Vera Ismail, Tuhan kiranya memberkati. Ada Amora di sana ya. Wah, terima kasih pagi ini bersama-sama jemaat Tuhan kita dapat beribadah, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi ini. Ada juga keluarga Ibu Aisy Hombing, ada Yolanda. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ai, sehat selalu, Tuhan kiranya memberkati. Iya, pagi ini tim multimedia Bang Patar bersama dengan Paul. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati. Sebentar lagi kegiatan sekolah minggu, kami tetap menantikan anak-anak sekolah minggu bersama dengan para orang tua yang memberikan waktu kesempatan mereka agar anak-anak boleh terus menikmati sukacita. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati. Bagaimana tim multimedia sudah bisa siap untuk foto? Oke ya, saya pandu. Open kamera saja semua supaya terlihat cantiknya, gantengnya, bahagianya, cerianya di tengah segala hal yang terjadi. Ya, silakan. Di sini ada Bapak Danus dan Ibu ya, mereka berdua seperti sepasang pengantin ini. Sebentar saya Mayor Handoko di sini bersama dengan saya. Kemudian kamera dari Mayor akan dipakai untuk foto Pak Danus dan Ibu ya. Buka ya, nanti Mayor punya supaya semua bisa masuk. Ya. Oke, 1. Ya, ayo kita buka open kamera ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah berikan senyum yang termanis. Terima kasih sudah berfoto bersama-sama walaupun secara online ya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari Handoko akan berdoa dan menyampaikan berkat bagi kita. Bapak kita yang ada, mari kita bangkit berdiri dan terima doa berkat. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat, semua ku serah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku, ku sandar pada Tuhan Yesus.
Yesus, ya tentu peliharaku. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Boleh saling menyapa, buka kameranya. Juga selamat ulang tahun, kalau tidak salah ini Ibu Agus ya. Bu Agus. Bu Agus Andreas ya, yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati. Mari silakan saling menyapa. Sebentar lagi akan ibadah hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekolah minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Hari Minggu.